Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Ratih, dan di sini saya akan menjelaskan ulang bagi anak-anak yang masih belum paham. Untuk metode harga pokok untuk metode harga pokok prosesnya itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan menggunakan rata-rata dan menggunakan FIFO. Nah, perbedaannya dari metode harga pokok rata-rata dan FIFO ini terdapat di unit ekuivalennya, cara menghitungnya. Untuk rata-rata menghitungnya produk jadi ditambah persentase dikali BDP akhir. Sedangkan untuk metode harga pokok FIFO itu cara mencarinya BDP awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ditambah produksi current. Ini artinya produk jadi atau produk selesai dikurangi BDP awal ditambah ini BDP akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa untuk metode pokok menggunakan rata-rata itu mencampur BDP awal ditambah produk masuk proses sekarang, jadi dicampur untuk menjadi barang jadi. Sedangkan untuk FIFO sendiri itu BDP awal diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian menyelesaikan barang yang masuk periode sekarang. Langsung saja ke contohnya. PT Sumber Rezeki menghasilkan sirup Markisa pada Februari 2019. Di sini sudah dijelaskan ya. Di dalam soal BDP awal 1000 liter, produk yang mulai diproses 9000, produk selesai 8000, BDP akhir 2000 liter, dan di sini ada tingkat penyelesaiannya ya, berapa persentasenya. Dan untuk biaya produksi yang dikeluarkan bulan lalu, ini biaya produksi untuk bulan ini ya. Nah, pertanyaannya, buatlah harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok rata-rata dan FIFO. Untuk mencari laporan harga pokok produksinya menggunakan metode rata-rata, sebelumnya kita menghitung unit ekuivalennya. Untuk menghitung unit ekuivalen, produk jadi ditambah persentase kali BDP akhir. Produk jadinya 8000 ditambah 2000 dikali 40%. Ya, produk jadi 8000, BDP akhirnya 2000 dikali 40% untuk biaya bahan baku dan selanjutnya dan seterusnya. BTK-nya sama ya, hanya berbeda persentasenya. Terus yang ini untuk menulis laporan harga pokok produksinya, yang pertama yang A, data produksinya itu BDP awal 1000 liter, produksi baru masuk bulan ini 9000, jadi totalnya 10.000, produksi selesainya 8.000, BDP akhirnya 2.000, 10.000. Jadi ini total ini harus sama dengan ini. Jadi 10.000 liter ini harus sama. Yang kedua, yang B, yaitu mencari biaya yang dibebankan. Untuk biaya bahan baku itu biaya produksi bulan lalunya 5 juta dan biaya produksinya bulan ini 20 juta. Didapat dari soal ya. Totalnya 25 juta. Nah, untuk unit ekuivalennya ini sudah dihitung sebelumnya, yaitu 8.000 ditambah 2.000 dikali 40%. Nah, totalnya 8.800. 25 juta dibagi 8.800, jadi biaya per unit yaitu 2.840,91. Seterusnya ya, ini perhitungannya sama. Di sini untuk biaya yang diperhitungkan, yang pertama yaitu harga pokok produksi selesai di produk jadinya kan 8.000 liter dikali totalnya ini. Di totalnya biaya per unitnya ini, jadi totalnya 44.814.240. Nah, untuk biaya harga pokok BDP akhirnya ini kan BBB, ini biaya BDP akhirnya 2000 dikali 40% dikali biaya per unitnya ini sesuai soal ya. BDP nya 2000, untuk BTK nya tingkat penyelesaiannya 50% dikali 2000 dan seterusnya. Nah, jadi ini harga pokok produksi selesai ditambah harga pokok BDP akhir, totalnya 50 juta. Ini untuk metode harga pokok rata-ratanya sudah selesai. Selanjutnya yaitu menggunakan metode FIFO. Untuk unit ekuivalennya itu
Cara mencarinya, yang pertama untuk BBB, biaya bahan bakunya, BDP awalnya kan 1000 dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ini didapat dari sini. Nah, ini kan 1000 liter BDP awalnya. Ini untuk tingkat penyelesaiannya BBB 90%. Jadi untuk yang dibutuhkan atau yang kurang itu berarti kan 10%. Jadi dikalikan 1000 itu. Ini yang kurang, yang dibutuhkan. Selanjutnya ditambah 8000 dikali 1000, produk selesai dikurangi BDP awal, ditambah BDP akhirnya 2000 dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati 40%. Jadi tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ini berbeda dengan tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Kalau tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ini yang kurangnya, sedangkan tingkat penyelesaian ini yang sudah dinikmati atau sudah selesai. Seperti itu. Ini totalnya ini ya, perhitungannya sama. Selanjutnya untuk laporan harga pokok produksi, ini pencatatannya sama dengan sebelumnya, dan untuk yang membedakan ini di sini biaya yang dibebankan, unsur biaya. Yang pertama yaitu biaya bulan lalu. Biaya bulan lalunya kan 10 juta, ini 10 juta. Terus biaya bulan ini itu BBB 20 juta, totalnya 20 juta. Unit ekuivalennya 7.900 diperoleh dari sini. Lalu dibagi 20 juta dibagi 7.900 jadi ini. Ini totalnya biaya bulan lalu ditambah biaya bulan ini. Totalnya 50 juta. Yang C, biaya yang diperhitungkan. Ini kan biaya bulan lalu. Tambahan biaya untuk menyelesaikannya. BBB-nya kan BDP awalnya itu kan 1000 dikali 10% yang kurang atau yang dibutuhkan dikali 2.531,65. Jadi totalnya 253.165. Di sini untuk totalnya biaya bulan lalu ditambah tambahan biaya itu menjadi 10.914.382. Yang kedua yaitu untuk mencari harga pokok produk selesai proses sekarang. Itu kan proses jadinya kan produk selesainya itu kan 8.000 liter. Nah, di sini untuk BDP awalnya 1000 liter. Jadi 8.000 dikurangi 1000 menjadi 7.000 liter. Nah, 7.000 liter ini dikali totalnya ini 4.934,12. Jadi totalnya 34.538.840 ini ditambah ya. Setelah itu harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudangnya totalnya ini ya 45 juta ini. Dan ini untuk mencari harga pokok BDP akhir itu BDP akhirnya 2.000 dikali 40% yang sudah dinikmati dikali ini ya, dikali biaya per unitnya menjadi 2.025.320. Ini totalnya sama menjadi 4.546 untuk total keseluruhan dari BDP akhirnya ini. Jadi harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang ini ditambah ini harga pokok BDP akhirnya menjadi 50.060. Nah, ini harusnya harganya itu sama untuk metode harga FIFO dan juga metode harga pokok rata-rata. Nah, ini di sini kan terdapat selisih lebih. Nah, ini selisih lebih ini diakibatkan dari perhitungan dari koma. Jadi kita dapat membulatkan 50 ini menjadi 50 juta. Sama ini menjadi 50 juta, hanya selisih berapa rupiah. Karena adanya koma juga akan berpengaruh tentang perhitungannya seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan di grup. Dan ada latihan soal saya harap untuk dikerjakan agar bisa cara menghitung dan cara mencatat untuk laporan harga pokok produksi menggunakan metode rata-rata dan FIFO ini. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.